Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kailila Alfarani dengan NIM 25042163. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir policy brief yang sudah kami buat berkelompok, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Artadini Akmal dengan mata kuliah Teori Administrasi Publik dengan judul Krisis Akurasi Data Penerima Bantuan Sosial, Reformasi Tata Kelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS di Indonesia. Kita masuk pada latar belakang masalah. Mari kita telaah tentang latar belakang masalahnya, yaitu bantuan sosial merupakan instrumen serta pilar utama jaring pengaman sosial di Indonesia, di mana pada tahun 2024 mengalokasikan anggarannya sangat fantastis, yakni mencapai 496 triliun. Namun efektivitas di lapangan untuk menekankan angka kemiskinan ini terus membentur tembok besar yang sama, yaitu isu ketidakakuratan instrumen data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang menjadi basis tunggal penetapan sasaran penerima manfaat. Untuk urgensi permasalahan ini, berdasarkan data agregat, ditemukan sekitar 21,5 juta data penerima bansos yang bermasalah. Secara rinci, kita menghadapi fenomena error di mana 4,3 juta kartu keluarga yang tergolong mampu tetapi terdaftar sebagai penerima bantuan, dan diperparah oleh di mana 5,1 juta kakak miskin real justru tercecer dan belum terdaftar. Di tengah tingkat kemiskinan nasional kita masih menyentuh 9,36%. Selanjutnya, analisis penyebab masalah. Mengapa masalah sistematik ini terus terulang? Ada 5 akar penyebab utama. Yang pertama, mekanisme pemutakhiran DTKS berjalan lambat dan belum mampu bersikap dinamis atau real time. Yang kedua, kapasitas aparatur daerah dalam pengelola data masih sangat terbatas. Yang ketiga, integrasi data secara horizontal antar instansi seperti Kemensos, Dukcapil, dan Kemenkeu masih terhambat ego sektoral. Yang keempat, adanya intervensi dan tekanan politik lokal dalam penentuan penerima bansos di tingkat desa. Yang kelima, fungsi pengawasan dari pusat ke daerah yang masih sangat lemah. Kemudian ada analisis implementasi kebijakan. Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Berbagai upaya strategis telah dilakukan seperti pemanda DTKS berkala dengan data Dukcapil, pelaksanaan registrasi sosial ekonomi atau Reksosek, hingga penerbitan regulasi perlindungan sosial. Namun seluruh skenario kebijakan tersebut layu dalam implementasinya. Sektor penghambat utamanya adalah keterbatasan anggaran operasional Pemda, ego sektoral lembaga yang enggan memberikan hak akses data, serta absennya sistem sanksi hukum yang tegas bagi pihak manipulasi data di lapangan. Analisis governance. Dimensi transparansi dan efektivitas kebijakan saat ini dinilai beberapa pada level sedang. Namun, indikator krusial lainnya seperti akuntabilitas, birokrasi, partisipasi aktif masyarakat sipil, dan pemenuhan nilai keadilan sosial statusnya masih sangat lemah. Rapuhnya aspek tata kelola ini yang pada akhirnya melegitimasi kebocoran anggaran negara dalam penyelenggaraan efisiensi perlindungan sosial. Alternatif dan rekomendasi. Berangkat dari evaluasi tersebut, kelompok kami juga merumuskan 3 alternatif kebijakan sebagai solusi intervensi. Alternatif pertama adalah mewujudkan integrasi data berskala nasional secara real time yang berbasis pada nomor induk kependudukan atau NIK dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI. Alternatif kedua berfokus secara masif pada penguatan kapasitas SDM serta alokasi anggaran khusus bagi Pemda. Dan alternatif ketiga mengonstruksikan sistem pengaduan dan verifikasi berjenjang yang berbasis langsung pada keterlibatan komunitas lokal. Perbandingan alternatif juga tentu saja setiap alternatif kebijakan memiliki konsekuensi logis tersendiri. Pilihan integrasi data berbasis AI menawarkan akurasi tinggi dan bebas bias, namun membutuhkan investasi infrastruktur teknologi yang mahal. Pilihan penguatan Pemda menjanjikan data penargetan yang sangat konstekstual,
tetapi rentan terdistorsi oleh kepentingan politik kepada kepala daerah. Sedangkan sistem komunitas sangat partisipatif dan menjunjung tinggi transparansi, namun memiliki titik lemah berupa potensi manipulasi akibat nepotisme kekerabatan. Rekomendasi kebijakan. Maka dari itu, rekomendasi utama yang kami ajukan adalah mengadopsikan kebijakan integrasi data real-time berbasis NIK yang dipadukan secara inklusif dengan sistem pengaduan berbasis masyarakat. Pendekatan hybrid ini kami nilai sebagai opsi paling rasional dan komprehensif, karena mampu menyaring anomali data di tingkat makro melalui teknologi digital sekaligus memperkuat instrumen transparansi, kontrol sosial, dan partisipasi publik secara nyata di tingkat mikro. Sebagai kesimpulan, ketidakakuratan data DTKS bukanlah sekedar problem administrasi teknis biasa, melainkan sebuah kegagalan sistematik yang mengancam keadilan sosial bagi masyarakat miskin. Reformasi tata kelola mutlak harus dilakukan melalui integrasi data yang bergerak dinamis, penguatan komitmen, koordinasi antar instansi, serta melibatkan aktif warga negara. Langkah radikal ini harus diambil demi melahirkan tata kelola bantuan sosial yang jauh lebih efektif, transparan, dan berkeadilan. Baiklah, demikianlah pemaparan hasil analisis kebijakan dari kelompok kami sebagai tugas akhir dan ujian akhir semester. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.